warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Alida Salwai akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 1 Februari 2026. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Pamulang menyelenggarakan pengesahan dan sosialisasi pedoman kurikulum OBI. Universitas Pamulang melantik pejabat struktural awal tahun 2026. Program Studi Matematika Universitas Pamulang Kampus Serang menggelar kuliah tamu bersama Universitas Diponegoro. Universitas Pamulang Kampus Serang melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOA dengan PT Canindo Daya Elektrika. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Universitas Pamulang melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran menyelenggarakan kegiatan pengesahan dan sosialisasi pedoman kurikulum dengan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa 3 Februari 2026, dilaksanakan secara hybrid di ruang telekonferensi Universitas Pamulang yang diikuti oleh pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, serta dosen. Acara dibuka dengan laporan yang disampaikan oleh Dr. Ubaid Al-Faruq, Wakil Rektor 1 Universitas Pamulang. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa penerapan kurikulum OBE merupakan langkah strategis untuk meningkatkan relevansi lulusan Unpam dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kurikulum OBE diharapkan mampu mendorong pembelajaran yang lebih terstruktur, terukur, dan berorientasi pada penguatan kompetensi mahasiswa secara holistik. Selanjutnya, Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto MM, memberikan dukungan penuh terhadap implementasi kurikulum OBE di Universitas Pamulang. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman. Beliau menyampaikan sambutan sekaligus arahan strategis terkait transformasi kurikulum di Universitas Pamulang. Puncak kegiatan ditandai dengan pengesahan pedoman penyusunan kurikulum OBI Universitas Pamulang oleh pimpinan universitas. Pedoman ini menjadi acuan resmi bagi seluruh program studi dalam melakukan pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum secara berkelanjutan. Memasuki sesi inti, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala LP3 Dr. Ersa Mahendrawan. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar outcome-based education, pedoman penyusunan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, penurunan kecapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, struktur organisasi mata kuliah, matriks kurikulum, dan peta kurikulum. Melalui kegiatan ini, Universitas Pamulang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan tata kelola akademik. Implementasi kurikulum dengan pendekatan OBE diharapkan mampu menghasilkan lulusan Universitas Pamulang yang unggul, adaptif, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Tio Sadewo, Yuda, dan Robi melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang kembali melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural di lingkungan universitas, mencakup sejumlah posisi strategis pada tingkat program studi, lembaga, hingga unit pendukung universitas. Kegiatan ini diselenggarakan pada Sabtu 17 Januari 2026, berlokasi di ruang rapat Rektor Kampus 2 Universitas Pamulang. Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta menjawab tantangan pendidikan tinggi yang semakin dinamis. Adapun pejabat yang dilantik yaitu Dr. Iis Mardiansyah sebagai Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual S1, Andri Priyadi SEMM sebagai Kepala Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni, Desta Dwi Hartanto Eskom Mkom sebagai Wakil Kepala Lembaga Pengelola Aset dan Urusan Dalam, Weni Gurita ID MPD sebagai Sekretaris LPPKS, Muhyiddin Fanda Setiawan SIKOM MIKOM sebagai Kepala Bidang Humas dan Protokoler Kesekretariatan Rektorat,
Mimin Andika Cahyatullah ST sebagai anggota 1 unit pengelola standarisasi kontrol dan layanan. Bagas Rahmadianto ST sebagai anggota 2 unit pengelola standarisasi kontrol dan layanan. Pelantikan dipimpin dan disertai arahan strategis dari Ketua Yayasan Sasmita Jaya Dr. Prandoto serta Rektor Universitas Pamulang Dr. Enur Zaman. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Sasmita Jaya menekankan bahwa perguruan tinggi saat ini berada dalam pusaran perubahan global yang sangat cepat. Dinamika geopolitik internasional, perkembangan teknologi, serta pergeseran kebijakan nasional turut mempengaruhi arah dan segmentasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Regulasi ini dinilai membawa konsekuensi besar bagi pengelolaan SDM dosen, mulai dari pengembangan karir, pemenuhan kinerja tridharma, hingga penjaminan kesejahteraan dosen secara berkelanjutan. Pelantikan pejabat ini menjadi momentum penting bagi Universitas Pamulang dalam memperkuat struktur organisasi dan menyiapkan diri menghadapi tantangan pendidikan tinggi ke depan. Dengan kepemimpinan yang solid, adaptif, dan berintegritas, Universitas Pamulang diharapkan mampu terus meningkatkan daya saing serta kontribusinya bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Matematika Unpam Kampus Serang menggelar kuliah tamu bersama Universitas Diponegoro. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Program Studi Matematika Universitas Pamulang Kampus Serang menggelar kegiatan kuliah tamu sebagai bagian dari implementasi kerjasama antara Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro dengan Unpam Kampus Serang. Puluhan mahasiswa dan dosen hadir dengan antusias untuk menyimak materi yang dibawakan pada hari Jumat 3 Oktober 2025 bertempat di Aula Lantai 1 Gedung B Unpam Kampus Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan praktis mahasiswa dalam bidang matematika. Pembicara utama dalam kegiatan ini adalah pakar dari Departemen Matematika FSM Undip, Dr. Niken Prima Puspita. Beliau membawakan presentasi bertema penerapan aljabar untuk kehidupan sehari-hari, prediksi populasi dengan matriks Leslie. Dalam pemaparannya, Dr. Niken menjelaskan secara mendalam mengenai konsep aljabar, khususnya penggunaan matriks Leslie. Dapat diaplikasikan secara nyata untuk memodelkan dan memprediksi dinamika populasi suatu spesies atau komunitas. Materi ini membuka pandangan baru bagi peserta tentang kegunaan praktis matematika dalam isu-isu lingkungan dan demografi. Hal tersebut membuktikan bahwa aljabar bukan sekedar teori di kelas, tetapi alat yang powerful untuk analisis masalah di dunia nyata. Ketua Program Studi Matematika Unpam Kampus Serang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam upaya peningkatan kualitas akademik dan penguatan jaringan kerjasama antar institusi. Kolaborasi dengan Undip ini adalah kesempatan emas bagi mahasiswa kami untuk belajar langsung dari ahli. Kami berharap wawasan tentang penerapan aljabar dalam prediksi populasi ini dapat menginspirasi mahasiswa untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, ujarnya. Kegiatan kuliah tamu ini berjalan lancar dan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang interaktif antara mahasiswa dengan Dr. Niken, dan Prodi Matematika Universitas Pamulang Kampus Serang berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan akademik berkualitas guna mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia profesional. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang Kampus Serang memperkuat langkah dalam mencetak lulusan yang siap menghadapi industri 4.0 dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOA dengan PT Canindo Daya Elektrika. Acara yang berlangsung pada 20 Desember 2025 di Aula Unpam Kampus Serang ini menjadi wadah transfer ilmu antara praktisi industri dan akademisi. Kerjasama ini mencakup kolaborasi luas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Prosesi penandatanganan kerjasama dilakukan langsung oleh Dr. Imam Sofi'i, Direktur Universitas Pamulang Kota Serang, bersama Aceng Rudaya, Sole Agent Haywell Indonesia, PT Canindo Daya Elektrika. Penandatanganan bersejarah ini disaksikan oleh jajaran pimpinan dan staf ahli, diantaranya Edi Mulyanto SHM Hum, Wakil Direktur 2 Bidang Kerjasama dan SDM Unpam Kampus Serang, Amin Widodo STMkom, Kaprodi Teknik Elektro Unpam Kampus Serang, Baru Aryosid STMT, Ketua Pelaksana Seminar Nasional Teknik Elektro 2025, dan Novia Permata Atmaja Eskom MT, Koordinator Bidang Kerjasama Prodi Teknik Elektro Unpam Kampus Serang. Sebagai bentuk implementasi langsung dari kerjasama ini, acara dilanjutkan dengan perhelatan Seminar Nasional Teknik Elektro 2025 yang mengusung tema visioner IoT Monitoring System for Smart Manufacturing. Seminar ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dan dihadiri oleh kurang lebih 500 mahasiswa teknik elektro. Para peserta diajak mendalami bagaimana integrasi teknologi cloud dan Internet of Things atau IoT dari Haywell dapat mengoptimalkan efisiensi di sektor manufaktur modern. Keberhasilan acara ini tidak terlepas dari dukungan penuh seluruh tim dosen teknik elektro Unpam Serang yang berkomitmen untuk terus menghadirkan narasumber berkualitas demi meningkatkan kompetensi mahasiswa. Dengan adanya kemitraan ini, diharapkan PT Canindo Daya Elektrika dan Unpam Kampus Serang dapat terus berkolaborasi dalam pengembangan laboratorium, program magang, hingga penelitian bersama yang berdampak bagi masyarakat luas. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang raih juara 1
turnamen Mobile Legends di Piala Dekan FHUMJ 2026. Tetaplah bersama kami. Nah, di Unpam, biaya kuliah 200.000 per angsuran. Kalian bisa pilih 39 program studi yang kalian suka. Tentunya terakreditasi. Jadi, jangan ragu buat daftar di Unpam ya. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya Kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Ya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut kakak dengan satu akses gitu gimana sih Kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam, kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya Kak ya? Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam, nah buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses. Nah di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP, dan juga My LSB yang dapat diakses melalui 1.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal 1 Unpamnya ya. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga elektronik atau e-sport di lingkungan mahasiswa. Rangga Prayoga, mahasiswa aktif program studi manajemen Universitas Pamulang, berhasil meraih predikat juara 1 dalam turnamen bergengsi Mobile Legends Piala Dekan FHUMJ 2026. Kompetisi terlaksana pada tanggal 26 Januari 2026 berlokasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan diikuti oleh berbagai tim tangguh dari lintas institusi. Kemenangan ini membuktikan bahwa mahasiswa manajemen tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga kompetitif di bidang non-akademik. Persaingan berlangsung sangat ketat sejak babak kualifikasi hingga partai final yang menegangkan. Rangga dan timnya menyusun strategi yang matang serta koordinasi yang sangat solid selama pertandingan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dedikasi dan latihan keras yang telah mereka jalani selama ini. Dalam sesi wawancara, Rangga Prayoga menyatakan rasa syukur dan bangganya atas hasil yang telah dicapai timnya. Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari teman sejawat dan lingkungan kampus menjadi motivasi tambahan baginya. Kemenangan ini ia dedikasikan untuk seluruh sivitas akademika program studi manajemen Universitas Pamulang. Pihak universitas pun memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pencapaian yang diraih oleh mahasiswa angkatan 2026 ini.
Ketua Program Studi Manajemen menyampaikan bahwa kampus akan terus mendukung setiap potensi positif yang dimiliki mahasiswanya. Menurut beliau, prestasi non-akademik sangat penting untuk membangun karakter dan daya saing mahasiswa di masa depan. Dukungan ini diharapkan dapat memicu semangat mahasiswa lainnya untuk terus berkarya. Rangga mengakui bahwa menyeimbangkan waktu antara kuliah dan latihan e-sport bukanlah hal yang mudah bagi seorang mahasiswa. Namun ia percaya bahwa manajemen waktu yang baik adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan di kedua bidang tersebut. Turnamen Mobile Legends Piala Dekan FHUMJ sendiri dikenal sebagai salah satu ajang e-sport mahasiswa paling bergengsi di Jakarta. Keikutsertaan Rangga dalam ajang ini menjadi sarana untuk memperluas jejaring antara mahasiswa dari perguruan tinggi yang berbeda. Melalui kompetisi ini, sportivitas dan nilai-nilai kerjasama tim dijunjung tinggi oleh seluruh peserta yang bertanding. Suasana turnamen yang meriah turut menambah kepercayaan diri para peserta di atas panggung. Selain mendapatkan trofi juara, Rangga juga berhak membawa pulang hadiah uang tunai sebesar Rp600.000 sebagai bentuk penghargaan. Hadiah tersebut diserahkan langsung oleh pihak panitia di depan gedung sekretariat Ikalum UMJ yang ikonik. Momen penyerahan hadiah ini diabadikan dengan penuh sukacita oleh para pendukung yang hadir di lokasi. Prestasi ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi Prodi Manajemen Unpam di mata publik nasional. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga internasional yang melibatkan mahasiswa berprestasi Universitas Pamulang, Rian Kanavaro, mahasiswa program studi manajemen sukses meraih prestasi gemilang dalam ajang bulu tangkis internasional Chongqing 2025. Kompetisi yang berlangsung pada 18 hingga 19 Oktober 2025 ini berlangsung di Chongqing, Tiongkok. Rian berhasil membawa pulang 2 gelar prestisius sekaligus, yakni juara 1 ganda putra dan juara 2 beregu campuran. Pencapaian ini membuktikan bahwa mahasiswa manajemen Universitas Pamulang mampu bersaing secara kompetitif di level mancanegara. Pada kategori ganda putra, Rian yang berpasangan dengan Yahya Raska Ananda Supriyanto berhasil mendominasi turnamen 2025 Yonex Legends Vision Legacy China Tour. Mereka sukses menyabet podium pertama setelah melewati serangkaian pertandingan sengit melawan tim-tim tangguh lainnya. Permainan cepat dan kerjasama tim yang solid menjadi kunci utama keberhasilan mereka di lapangan. Rian menyatakan bahwa gelar juara ini adalah hasil dari latihan disiplin yang ia jalani di sela-sela kesibukan kuliahnya. Tak berhenti di situ, Rian juga menunjukkan taringnya pada kategori beregu campuran dalam ajang 2025 Victor Mix Double Team Invitational. Tim Rian berhasil meraih predikat juara 2 atau runner-up. Prestasi ini diraih di stasiun Chongqing dengan total hadiah pembinaan yang cukup signifikan bagi tim. Keberhasilan di 2 kategori berbeda menunjukkan fleksibilitas dan ketangguhan Rian sebagai atlet muda berbakat. Pihak program studi manajemen Universitas Pamulang memberikan apresiasi tinggi terhadap prestasi non-akademik yang diukir oleh Rian. Dosen pendamping kemahasiswaan menyatakan bahwa kampus akan terus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat mereka di luar bidang studi. Menurut beliau, prestasi ini adalah bukti nyata dari implementasi disiplin dan manajemen waktu yang diajarkan dalam perkuliahan. Keberhasilan Rian diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk berani berkompetisi di kancah internasional. Pencapaian Rian Kanavaro di Chongqing ini menjadi catatan sejarah baru bagi prestasi mahasiswa program studi manajemen Universitas Pamulang. Hal ini membuktikan bahwa latar belakang pendidikan manajemen sangat mendukung pengembangan karir atlet profesional. Kemampuan mengelola jadwal antara latihan fisik dan tugas akademik adalah kunci utama keberhasilan Rian. Pihak kampus berencana mengadakan seremonial penyambutan khusus sebagai bentuk penghormatan atas jasanya mengharumkan nama institusi. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mahasiswa manajemen Universitas Pamulang harumkan nama kampus di turnamen bulu tangkis internasional Chongqing 2025 tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Lida Salwa mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas
mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah di hari Kamis aja? Tentu ada dong. Buat kalian yang ingin kuliah di hari Kamis aja, bisa ambil regular check Kamis. Nah, metode pembelajarannya blended learning, yaitu e-learning dan juga tatap muka di hari Kamis. Selamat datang di Universitas Pamulang. Kampusnya keren, biayanya cuma 200.000 per angsuran. Gak ada biaya gedung, tapi fasilitasnya top loh. Kelasnya juga ber-AC dan suasananya pastinya nyaman banget buat belajar. Pastinya udah terakreditasi dong. Selamat daftar. Ayo, ayo. Kakak, mau beli mie ayam dong? Ya, kocak. Lihat dong, ini tuh pendaftaran kuliah di Unpam. Oh, Unpam. PMB semester genap masih dibuka nih sampai tanggal 25 November 2025. Jangan pergi, mending duduk. Cepetan, daftar sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan.